Saya ingat Pak Ara, masih ingat nggak? Tanggal 3 Maret 2010, Pak Ara telepon saya. Masih ingat opsi A dan opsi C? Pak Ara telepon saya puji-puji Prabowo. Ini betul Pak Ara ya? Pak Hashim, kami dengar tadi malam Pak Prabowo disogok oleh pihak tertentu untuk mendukung opsi A. Tapi ternyata Pak Prabowo tidak bisa disogok. Kita mendukung bersama PDIP opsi C. Betul Pak Ara? Pak Ara saksi. Prabowo Subianto nggak bisa disogok siapapun. Saya kira begitu. Terima kasih. Dan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih dan kami mohon pasti kami tahu ada kegiatan lagi. Marwan Syahid, selamat sore Bapak, luar biasa sekali. Dan inilah persembahan terbaik dari teman-teman kami yang luar biasa. Baik, Pak Hashim yang saya hormati, kita berikan tepuk tangan buat beliau. Saya beri. Pak Bibi Untoro yang saya hormati, kita berikan tepuk tangan buat beliau. Ini adalah temannya papa saya, Om Yakto. Dulu sama-sama di Yayasan Komunikasi Om ya. Dulu Yayasan Komunikasi itu dulu Parkindo Pak Evin, kemudian jadi Yayasan Komunikasi di Jalan Matraman Raya nomor 10A. Shalom. Saya hanya mau menjelaskan kenapa saya dukung Prabowo. Indonesia itu perlu contoh yang baik. Kalau kata-kata yang baik sudah terlalu banyak, pidato yang baik terlalu banyak. Jokowi dan Prabowo bertarung keras 2 kali pilpres. Luar biasa kerasnya. Sangat keras. Bukan hanya di darat tapi di udara, di sosial media, di lapangan. Kemudian dua-dua punya pasukan yang militan. Dua-dua punya pendukung yang die-hard. Saya pendukung Jokowi yang die-hard. Walaupun saya tidak jadi menteri, saya tetap loyal sampai sekarang sama Jokowi. Saya buktikan saya untuk Jokowi bukan karena jabatan. Walaupun saya tidak dapat jabatan, tapi saya setia sama Jokowi. Dan saya juga hormat sama orang-orang yang setia sama Prabowo karena rela di luar pemerintahan 10 tahun tanpa jabatan. Apa yang mau saya bagi di sini adalah dua orang ini punya pendukung yang loyal, yang militan, yang die-hard, yang banyak sekali. Selisih mereka paling 50% 2 kali pilpres. Kalau mau jujur 3 kali pertarungan Pilgub Jakarta 2017 juga. Kalau ditarik ke atas itu pertarungan Jokowi dan Prabowo. Kalau mau jujur, kalau orang yang mengerti politik harusnya setuju dengan analisa saya. Nah, dari 2 kali pertarungan berat ini Jokowi dan Prabowo, kemudian sesudah Pilpres 2019 yang lalu, Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk bersama-sama membangun bangsa. Saya tahu persis karena saya sering diskusi dengan Pak Jokowi bahwa di sekitar Pak Jokowi juga ada dan cukup banyak yang tidak setuju dengan langkah Jokowi untuk merangkul Prabowo. Dan saya juga tahu persis di sekitar Prabowo juga tidak sedikit yang tidak setuju untuk bergabung dalam satu pemerintahan dengan Jokowi. Ini soal komitmen kenegarawanan, komitmen kerukunan. Untuk bertarung itu perlu nyali nggak? Perlu nyali nggak untuk bertarung? Perlu keberanian yang luar biasa nggak? Tapi percayalah, hari ini saya bersaksi di depan banyak hamba Tuhan, jauh lebih butuh nyali dan iman untuk bersatu dan untuk rukun. Yes. Karena yang dihadapi adalah orang-orang di sekitar yang tidak setuju. Betul Pak Asif ya? Banyak yang tidak setuju bersatu. Tidak mudah.
ada luka, ada psikologis, ada kecewa, ada malu dan sebagainya, campur jadi satu. Kita punya contoh bagus. Bayangkan kalau Indonesia tidak punya contoh, orang hanya pidato rukun bersatu. Tetapi kita puji Tuhan, kita hari ini punya contoh yang sempurna soal kerukunan, namanya Prabowo dan Jokowi. Kalau nanti anak-anak kita tidak pernah bisa punya contoh. Bangsa ini hanya punya contoh petarung dan petarung dan petarung. Kita tidak pernah punya contoh untuk bersatu. Hari ini 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, di perpustakaan-perpustakaan, di literatur-literatur yang ada di Indonesia akan ada contoh. Prabowo dan Jokowi adalah contoh persatuan dan kerukunan Indonesia. Saya yakin Prabowo dan Jokowi adalah contoh baik. Saya yakin walaupun Pak Jokowi tidak pernah perintah saya dukung Prabowo, saya dengan hati. Tapi saya yakin di hati Jokowi ada Prabowo untuk Jokowi. Pagi ini itu saja. Terima kasih. Mari kita doakan. Dan yang paling saya senang dalam beberapa kali acara, saya mengundang Prabowo datang di Subang dan di Majalengka. Itulah daerah pemilihan saya 15 tahun Pak Hasim. Itulah basisnya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan berapa kali pemilu, 3 kali pemilu tidak pernah kalah di situ. Hari Minggu saya akan buat di Sumedang buat Pak Prabowo. Sebagai petarung, saya akan buat basis PDI Perjuangan memenangkan Prabowo 14 Februari. Saya tidak akan bertarung di zona yang nyaman. Doakan kami sebagai anak Tuhan, kita tunjukkan di basisnya PDI Perjuangan, Prabowo akan menang 14 Februari 2024. Amin. Amin. Itu karena kemuliaan Tuhan, bukan karena hebatnya saya. Saya rasa itu yang saya akan lakukan. Dan yang paling terakhir, Prabowo berjanji arah seperti Jokowi itu ajak saya. Saya berjanji kalau saya diberikan mandat sama Tuhan, sama rakyat, saya akan merangkul semuanya membangun bangsa Indonesia. Dan Prabowo sering sekali cerita, coba lihat, ini orang-orang 2014-2019, saya yakin kebanyakan gak dukung Prabowo, betul? 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 Saya bikin acara Pak Hasim 3 hari lalu di Pacific Place sama Boy Toir. Pak Prabowo dari hati, ini orang-orang dulu nggak dukung saya, sekarang sudah dukung saya. Itu tanda-tanda saya akan menang. Karena dulu yang tidak dukung, sekarang sudah dukung. Dulu Anda tidak dukung Prabowo, betul? Yes. Sekarang Anda sudah berubah, betul? Yes. Boleh nggak kita berubah untuk kebaikan? Boleh nggak kita berubah untuk kerukunan? Tepuk tangan untuk kedamaian, untuk kerukunan dan persatuan dan Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Yes.